Dari yang seperti ini kok bisa berubah drastis seperti ini? Kok bisa? Ini adalah tindakan tummy tuck. Ini adalah salah satu solusi untuk mengembalikan bentuk tubuh pasca melahirkan. Kenapa setelah melahirkan, perut bisa berubah drastis? Oke, setelah melahirkan, karena perut kita itu membesar, jadi sebenarnya ada yang namanya lapisan-lapisan otot perut. Nah, seperti kita lihat di sini nih, lapisan otot perut itu ada kulit, kemudian di bawahnya ada lemak, kemudian ada lapisan otot, dan ada otot lagi yang kita sebut dengan otot rectus abdominis. Nah, otot rectus abdominis ini ada dua, ada di kanan dan di kiri. Idealnya dia tuh nggak terlalu jauh atau menyatu satu sama lainnya. Tapi karena perut itu membesar, biasanya akibat karena kehamilan salah satunya, atau misalnya mungkin karena pernah gemuk sekali, lalu turun berat badannya drastis. Nah, saat gemuk atau perut membesar atau ada isi apapun di dalam perut, itu membuat otot tersebut teregang. Jadi terpisah nih, yang tadinya menyatu di tengah, terpisah di kanan dan ke kiri. Nah, memisahnya otot rectus abdominis ini sebenarnya ada masalah kesehatan juga yang mungkin bisa terjadi. Kalau misalnya ototnya itu terlalu lemah, kemudian tekanan dalam rongga perutnya itu juga tinggi gitu ya. Jadi ini bisa menyebabkan kondisi yang kita sebut dengan hernia atau tidak tertahannya isi-isi dalam perut ini untuk keluar. Karena salah satu fungsi dari rectus abdominis ini adalah untuk mensupport isi dalam perut. Sehingga bisa bayangin dong kalau misalnya dia melebar, bagian tengahnya nggak ada support lagi. Itu menyebabkan organ-organ yang ada di dalam rongga perut itu nggak ada lagi yang support. Nah, sehingga kondisi ini adalah salah satu indikasi perlu dilakukannya tummy tuck. Jadi tujuan utama tummy tuck itu adalah menyatukan otot yang terpisah tadi, kita jahitkan kembali. Apabila tekanannya itu tidak terlalu kuat, biasanya cukup dijahitkan saja. Tapi apabila terlalu tegang, maka butuh ada lapisan tambahan yang kita sebut dengan mesh. Tapi biasanya sih bisa tuh dijahit lagi. Jadi kita lihat dulu ya kondisinya. Sebelum melakukan tummy tuck, biasanya kita lakukan USG dulu nih, buat kita lihat seberapa besar sih diastasis rektinya, apakah itu memungkinkan untuk dijahit saja. Nah, karena butuh akses untuk mengekspos otot rectus abdominis tadi, jadi otot rectus abdominis itu letaknya tuh di sepanjang perut gitu ya. Nah, untuk kita bisa ketemu nih si otot rectus itu, kita butuh membuka bagian perut itu cukup lebar sayatannya. Jadi berbeda dengan sayatan operasi sesar. Jadi sayatannya mungkin lebih panjang tapi tidak sedalam operasi sesar. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi kalau operasi tummy tuck itu memang sayatannya panjang, tapi yang dibuka hanya sampai lapisan, kita lihat ya di gambar, hanya kulit, lemak, bahkan di atas dari lapisan otot. Jadi sebetulnya yang dibuka itu superficial sekali. Walaupun superficial, tapi dia membutuhkan area yang luas untuk dibuka karena kita membutuhkan penjahitan kedua otot tadi. Jadi otot rectus abdominisnya harus dijahit nih satu sama lain. Sedangkan kalau operasi sesar yang dibuka tuh sampai lapisan ke dalam. Jadi bahkan ototnya itu dibuka karena kita harus mengekspos organ rahim. Dari jahitan yang panjang itu harapannya adalah kulit dan lemak yang terlalu berlebih atau kita sebut dengan excess skin itu juga bisa terbuang. Jadi itu adalah bonus sebenarnya. Menurut saya tujuan utama dari prosedur tummy tuck itu adalah tujuan rekonstruksi atau mengembalikan kembali organ yang tadinya ini nggak seharusnya nih tempatnya atau meregang gitu ya rectus abdominisnya ke kanan ke kiri. Jadi sebenarnya tujuan utamanya itu adalah menyatukan si otot rectus ini. Nah, karena kita udah buka nih ototnya, udah bikin sayatan yang lebar, nah bonusnya adalah kita buang sekalian kulit dan lemaknya supaya tampakannya lebih smooth, nggak ada excess skin, lebih rata atau tidak bergelambir. Jadi kalau misalnya kita udah bikin sepanjang itu jahitannya, kemudian udah kita buka, maka akan ada rongga nih, kita kan tutup lagi. Jadi karena sayatannya itu panjang, kemudian area yang kita lakukan pembebasan untuk mengekspos otot tadi juga cukup luas. Nah, kita butuh memasang yang kita sebut dengan drain. Jadi drain itu adalah selang yang kita sambungkan dari rongga perut kemudian keluar. Drain itu fungsinya apa sih? Jadi tubuh itu secara fisiologis kalau ada rongga itu biasa terisi cairan. Nah, karena ini habis dibuka, kita perlu tinggalkan suatu selang yang memberikan tekanan negatif atau ibaratnya ditempel nih kulit dan otot di bawahnya sehingga nggak ada lagi cairan yang bisa menumpuk daerah situ.
Drain itu kita pertahankan sampai kurang lebih 3-7 hari atau berbeda-beda. Yang penting kalau di saya, produksinya harus kurang dari 20 cc per 24 jam baru drainnya bisa dilepas. Siapa saja kandidat yang cocok melakukan tummy tuck? Kandidat yang cocok untuk melakukan tummy tuck utamanya adalah yang ototnya ini meregang ya, atau kita sebut dengan diastasis recti. Itu adalah indikasi utamanya. Kemudian yang memiliki excess skin atau kelebihan kulit. Tapi kita lihat dulu nih, bisa juga mini tummy tuck atau full tummy tuck. Jadi memang butuh dikonsultasikan dulu ke dokter bedah plastik. Berapa lama pemulihan tummy tuck? Pasca tummy tuck bisa langsung jalan, bisa langsung beraktivitas mandiri dengan menggunakan drain yang saya ceritakan tadi. Nah, drainnya ini dilepas kalau misalnya produksinya yang tadi udah disampaikan ya kurang dari 20 cc per 24 jam, biasanya itu sekitar 7 hari. Kemudian nanti hari ke-14 apabila kondisinya baik kita lakukan pengangkatan jahitan. Berikut adalah before after tindakan tummy tuck yang kami lakukan. Kira-kira kamu salah satu kandidatnya nggak nih? Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya.